Silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Alhamdulillah pagi ini kita akan mendengarkan paparan ilmu ya tentang saham dari guru kita Mas Aldi dari Cuan dari Saham. Kemudian malam ini yang akan kita bahas adalah kaitan news dengan pergerakan harga saham. Mana news yang tipu-tipu, mana yang benar. Jadi kita harus pandai-pandai ya memilah dan memilih news atau berita. Kemudian yang kedua adalah aksi korporasi seperti apa yang bisa mendatangkan cuan. Kemudian yang ketiga adalah menentukan selling climax yang berpotensi cuan. Jangan sampai kita nanti terjebak di saham-saham yang kemudian malah tidur ke 50. Baik, sebelum dimulai, teman-teman berdoa dulu dengan sesuai kepercayaannya masing-masing. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kemudian kita mulai dengarkan paparan dari guru kita. Silakan Pak Aldi. Oke, makasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, apa kabar? Mudah-mudahan sehat. Sorry, saya mute dulu sementara. Nanti pas sudah sesi tanya jawab, saya buka lagi. Jadi kita akan coba banyak hari ini ngebahas subuh kali ya. Subuh ini akan ngebahas tiga bagian. Nanti saya akan pelan-pelan kali ya. Jadi kita akan bahas satu-satu per bagian, mana yang setelah itu tanya jawab. Jadi biar kita banyak ada interaksinya. Terus tampilan slide-nya apa ya Mbak? Whiteboard ya? Iya. Oke, kita akan coba bahas pertama kali terkait dengan news. News ini sebenarnya adalah sesuatu yang bisa disetting kan. Jadi gini teman-teman, saham itu butuh dorongan atau nggak butuh orang yang membuat jadi FOMO kan. Oke, ketika saham itu butuh sesuatu yang membuat orang untuk jadi FOMO karena membelinya berdasarkan future ke depan mau ngapain, ada masa depannya yang baik, maka akan diceritakan sesuatu itu untuk di masa depan. Nah, suatu itu untuk di masa depan biasanya ada pendekatan yang pertama yang bisa teman-teman lihat itu adalah dari sisi news atau berita. Nah, dari sisi news atau berita ini ada banyaklah pendekatan yang bisa kita pelajarin bahwa dalam ke depan news atau berita ini bisa memberikan impactful nggak ke gerakan harga sahamnya. Kalau impactful gerakan harga sahamnya hanya menghasilkan lonjakan sementara, ya berarti dalam konteksnya teman-teman mendapatkan news itu ya harus pakai trading cepat. Nah, maka saya akan ngajarin teman-teman pelan-pelan secara rasio. Ini gimana ya melihatnya? Oke, saya jelasin. Satu, kalau news itu dalam berupa rencana atau masih isu, biasakan trading cepat. Jadi nggak usah berharap terlalu besar ini akan baik atau tidak gitu. Nah, ketika dari trading cepat ini newsnya berubah menjadi rencana atau ini berubah jadi kenyataan aksi korporasi, ini bisa teman-teman agak lebih santai atau dalam bahasanya kita nanti kita meng-swing. Nah, atau kalau yang nomor 3, newsnya cuman sekedar untuk membuat teman-teman FOMO dan nggak kenal karakter sahamnya, ya lebih baik dilupakan. Nah, jadi pendekatannya 3 aja sih. Nah, pendekatan 3 ini yang kayak bagaimana nanti kita bedah lah. Contoh-contoh saham yang cuman ngasihnya adalah aksi isu doang. Ketika isu itu sudah tidak berjalan lagi, maka dia akan turun sahamnya. Tapi ada juga news yang gerakannya enak, dia bisa naik dengan berita tersebut dan diceritakan dengan aksi korporasinya. Nah, kaidah dasarnya dulu, dasarkan news yang 3 ini, saya mau ngajarin teman-teman pendekatannya gini. Kalau kita punya suatu harga saham, pasti kan ada yang namanya gerakannya begini kan. Oke. Kalau bahasa orang teknikalnya dia sideways. Oke. Ketika emang dia ngeluarin news bentuknya jadi begini, terus begini, itu bisa dipastikan ini yang nomor 1. Oke. Ini saya jelasin pelan-pelan. Kenapa yang ini cuma nomor 1? Jadi yang
Ketika nyampe di sini keluar newsnya biasanya, ketika dia break area ini dia keluar newsnya, maka dia akan ditarik ke atas. Ketika selesai ditarik ke atas, dia akan dibawa turun. Nah, ini yang sering terjadi. Cuman menunjukkan tipu-tipu aja buat teman-teman. Tapi ya kalau teman-teman dapat di area sini, ya itu agak ngeri-ngeri sedep lah. Buy-nya di sini ini agak ngeri-ngeri biasanya. Apakah ini di pucuk atau belum? Kalau sudah mau ke atas ini ya masih bisa jualan. Tapi biasanya orang yang beli-beli di sini pas dia balik ke sini harganya denial sih. Kan newsnya bagus mas, ada beginian mas, kan rencananya keren mas, akan beginian ya enggak. Ketika emang ini newsnya tiba-tiba dia akan turun. Terus kalau sama kayak begini, tapi dia naik, turun, naik, turun, naik, turun begini, ini bisa teman-teman temenin. Berarti dia newsnya jadi kenyataan di market. Nah, nanti contoh sahamnya banyak kok yang jadi kenyataan di market. Nanti kita bedah satu-satu. Nah, konteks ini nanti yang harus teman-teman lihat bahwa newsnya ini gimana sih berkaitannya dengan gerakan sahamnya. Oke. Jadi yang nomor 2 hasilnya kayak begini nanti. Ketika news itu berubah menjadi aksi di korporasinya suatu emiten. Tapi kalau nggak berubah jadi aksi korporasi suatu emiten, biasanya balik ke nomor 1. Nah, teman-teman, kalau nomor 3 karena nggak ngerti sama sekali newsnya apaan, maksudnya ngapain, terus harga sahamnya sudah tinggi, lebih baik dilupakan saja. Ini adalah bentuk keseuzonannya kita terhadap semua hal yang terjadi di bursa saham. Oke, kalau kita ngomongin news itu mungkin kalau dalam konteksnya sehari-hari ya pasti ada momentum bisa dibeli dong. Ya kan dia tinggal emiten atau enggak suatu perusahaan tinggal bayar saja ke tempat berita portal yang membahas tentang saham ya. Setelah dibayar ya sudah selesai. Kalau emang itu bisa menciptakan kefomoan. Oke, saya tunjukin beberapa news yang sebelumnya dalam konteks nomor 1 dan nanti sekalian saya akan coba sebelum ke situ kita langsung bahas secara aksi korporasi biar nyambung. Ngaitin antara news tadi dengan aksi korporasi. Oke. Sampai sini agak terlalu cepat nggak Mbak Vivi? Mudah dipahamin ya? Cukup, Mas. Oke ya, jadi nggak ada masalah ya teman-teman yang mengerti news ini ya. Jadi bahwa terkait dengan yang nomor 1 rencana yang bisa jadi trading cepat, yang nomor 2 rencananya itu bisa jadi kenyataan, nanti akan diimbangin dengan aksi korporasi. Yang nomor 3-nya, kalau teman-teman nggak percaya sama sekali dengan newsnya karena ini hanya cuma tipu-tipu, ya lebih baik nggak usah ikutan sama sekali untuk membeli suatu sahamnya. Oke, itu saya pindah bentar ke slide-nya. Bentar. Mudah-mudahan kelihatan. Oke, saya punya satu slide. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjawab teman-teman terkait dengan bagaimana aksi korporasi yang bisa teman-teman temenin. Nanti kan newsnya itu pasti keluarnya nggak jauh dari hal ini sih gitu ya. Jadi kalau newsnya cuman rencana, ya itu nanti gampang nunjukinnya. Oke, jadi teman-teman namanya aksi korporasi pasti punya impactful ke suatu sahamnya. Dan gerakannya bagaimana, nanti kita tunjukkan. Jadi ini tampilan sudah slide ya Mbak ya? Ya, sudah. Nah, oke, kita akan ngomongin pertama, aksi korporasi itu ada apa aja sih? Ya, jadi aksi korporasi itu pertama adalah dividen, yaitu laba yang dibagikan kepada pemegang saham. Bentuknya bisa dalam rupiah, bisa dalam bentuk bonus saham. Oke, sudah ada yang pernah dapat bonus saham, tiba-tiba sahamnya nambah jumlah lotnya, gitu. Atau kalau yang dividen, ketika selesai tanggal cum date-nya, ketika end date-nya, teman-teman dapat rupiah di RDN-nya sesuai dengan jumlah saham dikalikan dengan jumlah dividen yang didapatkan. Nah, itu yang dividennya. Dividen, problemnya nanti biasanya ada 2 pendekatannya. Kalau dia pendekatan harga sahamnya, dia dari sini cuman sideways, terus muncul berita dividennya, maka dia akan naik gila-gilaan. Nanti ingetin saya, sahamnya kalau nggak salah HIL,
Atau sahamnya sudah naik duluan, dia naik puncak gunung, keluar news dividennya, dan dividennya lumayan, kalau kurang lebih 13%-an, dan habis itu selesai dividen, dia bikin ARB, ARB, ARB. Sahamnya namanya ISAT. Nanti kita bahas. Jadi news berkaitan dengan suatu gerakan saham pasti ada impactful-nya, dan teman-teman harus mulai seuzon. Lihat dulu dari candle-nya dan lihat dulu dari bagaimana dividen itu terjadi. Oke. Ketika dividen, nanti juga ada news keluarnya adalah stock split, yaitu pemecahan. Nah, kalau ini gampangnya begini, teman-teman punya uang 100.000, ingin ditukar karena nggak ada kembalian, ya kalau lagi belanja, maka kita stock splitkan uangnya. Jadi 100.000 ditukarkan dengan uang 10.000. Berarti teman-teman kalau punya uang 10.000, berarti dikalikan 10. Gitu. Atau punya uang 50.000, dijadikan 10.000. Ya, jadi teman-teman dikalikan 5. Nah, kurang lebih begitu. Di saham, contoh terdulu adalah, mungkin paling gampang adalah BBCA di 38.000 waktu stock splitnya. Nanti kita koreksi aja kalau saya salah. Itu kan dibagi 5 kan. Jadi teman-teman dapat 5 kalinya jumlah lembar sahamnya. Jadi kalau dulu awalnya punya 1 lot senilai 3,8 juta, sekarang punya 5 lot sama. Secara value-nya 3,8 juta. Ini yang stock split. Kalau reverse stock split adalah modelnya adalah ngubah uang teman-teman yang dari 10.000 tadi, punya 10 biji ditukar ke 100.000. Oke. Jadi ini gampangnya begini. Nah, di saham, misalkan teman-teman punya 100 lot, di harga 100, di stock split misalkan mau jadi 1.000. Jadi dia dikalikan 10. Jadi teman-teman tinggal punya 10 lot jadi 1.000. Nah, ini yang reverse stock split. Jadi kita menambahkan jumlahnya. Secara value sama. Tapi secara nanti gerakan harga sahamnya saya contohin. Yang reverse stock split hasilnya gimana. Oke. Berikutnya ada yang namanya akuisisi. Ini membeli secara keseluruhan atau enggak sebagian suatu saham. Jadi saya punya saham Aldi, terus Mbak Vivi punya saham Vivi, terus saya mau akuisisi sebagian saham Vivi, ya saya bilang aja berapa sih Mbak harganya, saya mau beli deh. Ya udah tinggal saya akuisisi. Akuisisi ini biasanya ntar di market atau enggak emang di table ya. Jadi di deal-dealan mereka dengan harganya berapa. Oke. Ini akuisisi dari aksi korporasinya. Berikutnya adalah tender offer. Nah, ini adalah investor saham yang melakukan pembelian suatu saham perusahaan di BI dalam jumlah tertentu. Kalau yang ini akuisisinya bisa jadi perusahaannya nggak harus di bursa efek. Nah, kalau tender offer itu bahasa yang terjadi di bursa efek sahamnya. Jadi dibeli harga sahamnya berapa ditenderkan. Apakah di 500 walaupun harga sahamnya di 100. Atau kalau nggak salah terakhir kayak Same beli rumah sakit Kedoya, RSGK ya. Itu harganya 17.30 deh. 17.30. Atau kayak Sen yang di tender offer kan. Nanti banyak kok. Contohnya kita cari di Google. Terus adalah namanya right issue. Ini yang selalu terjadi, saham di right issue kan. Ya teman-teman sampai tahapan ini nanti kita bahas yang namanya harga teoritis terjadinya right issue. Nah, nanti kita bahas kalau emang masih ada waktunya. Tapi kalau nggak ngerti, ya nggak usah juga. Kita nggak perlu pikirin ini right issue-nya gimana. Ini IGO saham, ini jarang terjadi kalau setelah sahamnya IPO. Biasanya ini kalau saham belum IPO. Jadi bentuknya adalah harga nominal saham dikurangi dengan harga penawaran. Jadi dia bentuknya terhutang, saham kosong yang nanti teman-teman harus tebus sahamnya biar dia jadi pemilikannya. Kalau belum, dia jadi masih saham kosong. Atau merger, ini gabungan dua perusahaan dijadikan satu atau enggak berapa perusahaan dijadikan satu. Tahun 2020 merger yang besar adalah BRIS ya. Gabungin antara BNI Syariah, Mandiri Syariah, BRI Syariah ya. Jadi jadinya BRIS.
Atau yang sering juga buyback saham. Nah, terakhir BBRI atau BBNI ya, saya lupa, BBNI dan BBRI dia buyback, terus ada juga saham roti, dia buyback sahamnya, dan lain-lainnya. Oke, jadi kaitan newsnya selalu seharusnya punya dengan aksi korporasi. Tapi kalau newsnya cuman rencana, ya biasanya cuman rencana doang kenaikan harga sahamnya. Oke, saya tunjukin dari berapa pendekatannya. Sebentar. Ini kita end. So, dihapus dulu. Sudah Google Chrome ya, Mbak Vivi? Iya, sudah. Sudah. Oke. Ini beritanya tentang Real. Incar bisnis properti data center. Oke, dari sini teman-teman mulai belajar dong bahasa Indonesia. Namanya mengincar. Namanya mengincar berarti baru rencana. Oke, namanya rencana ini cuman dibikin newsnya biar teman-teman FOMO. Nanggep ya? Oke, ini kan bisnisnya adalah awalnya properti ya. Dia kan punya properti banyak kan Real ini. Walaupun nggak ada penjualannya. Terus tiba-tiba pengen berubah jadi data center. Nyambung sih, karena nanti Real cuma nyediain tempat, biarkan orang-orang itu tenan itu bayar ke Real untuk taruh data centernya mereka gitu. Ya, secara logikanya begitu. Kita lihat dari gerakan sahamnya. Ini tanggalnya 16 Oktober ya, kita liatin ya. Trading view. Charting Real. 16 Oktober. Kayak yang salah di sini deh, newsnya deh. 130-an, yang ini iya. Kalau nggak salah newsnya munculnya yang area ini. Jadi newsnya itu muncul ketika Real bilang bikin bisnis rencana data center yang ini. Harga sahamnya dikerek dari 100 kali ya, dari 100 ditarik ke 130, di 130 jualan. Ketika emang ini cuman rencana, jadi nggak sesuatu yang serius diubah jadi bisnis gitu ya, maka harga sahamnya berikutnya adalah turun. Sampai sini teman-teman sudah mulai mahamin bahwa oh iya ya, saya nggak boleh polos ya. Orang baru rencana doang kok. Tapi dalam konteks trading, teman-teman dapetin news itu, pengen dapetin cuan, ya minimal belinya di area ini, jual di area ini. Bukan beli di area pucuk di atas yang harganya belum balik sekarang ke sana. Sedangkan harga hari ini kalau nggak salah 60 berapa ya? 60-an ya? 61 atau 62? Ya, 62. Ya, bisa dibayangkan kan tadi dari harga 90 ditarik ke 130, cuman dengan news rencana, setelah rencananya gagal karena emang ini nggak bikin aksi korporasi, orang baru ngincer kok, namanya ngincer kayak ngincer gebetan kan. Ah, gue mau ngincer dia aja lah, kali jodoh. Nah, kalau emang karena kali jodoh tadi, ya kali juga nyangkut teman-teman. Itu yang terjadi di saham Real. Oke, ini baru dari sisi rencana ya. Oke, kita ngomongin yang stock split tadi ya. Kita naikin news dengan asli stock split. Jadi kayak BBCA stock split. Jadi 13 Oktober ada rencana BBCA stock split, harga sahamnya ini, harga sahamnya ketika di stock split
langsung naik ke atas gitu. Jadi kalau secara value, oh bolehlah ketika dia stock split itu rata-rata bisa bikin kenaikan yang lumayan tinggi. Itu BBCA. Terus apa lagi ada stock split ya, MTDL. Tapi dia ini stock splitnya di 700-an nggak bikin kenaikan, malah koreksi dulu. Jadi ya tergantung melihat sahamnya. Ini stock split. Nah, saya mau ngajarin yang agak bejatnya. Kita akan ngomongin reverse stock split. Reverse stock split saham apa ya? BEX kali ya. Ini BEX stock split kita hitung dulu dia 10:1. Ngerti teman-teman 10:1 gimana? Jadi saham ini dari Gocap dia stock split minimal teman-teman punya 10 lot, maka nanti akan jadi 1 lot. Jadi lot yang dari 10 jadi 1. Jadi yang dari 50 berubah menjadi 500. Oke. Dan harga sahamnya sekarang kayak begini. Ditarik ke 50-nya di tahun 2020 dari ke Gocap 500, habis dari 500 sahamnya kembali ke Gocap lagi. Oke, nangkep ya? Ini harga sahamnya dari, kalau nggak kelihatan saya pakai kira dulu bentar deh. Ya tak tunjukin. Mana candle mirrornya? Dihapus dulu ininya. BEX monthly. Ini. Jadi kan dia sempat dari Gocap ditarik pakai weekly aja kali ya. Yang ini dari Gocap ditarik ke 500 karena dia stock split, habis di 500 dia koreksi 6% tadi kayak berita tadi, terus malah dibanting lagi ke Gocap. Jadi kalau teman-teman dari awalnya punya uang mungkin 50 dikalikan 110 lot berarti sila kurang lebih 50.000, anggap ya. Terus ditarik ke atas 50.000 juga, tapi akhirnya berubah jadi tinggal 5.000 karena harga sahamnya balik lagi ke Gocap. Nah, itu konteks yang disebut sebagai reverse stock split. Ini kayak sakit lah. Atau yang paling sakit itu adalah sahamnya, oh ya ini aja deh. BCIC pakai monthly. Harga sahamnya 42.500.000 di tahun 2000. Ini pernah stock split juga 10.000 banding 1. Kalau nggak salah ya. 10.000 banding 1. Jadi teman-teman bisa bayangkan kalau kita nggak punya 10.000 lembar, itu berarti kurang lebih 100 lot. Ya sedih sih, harga dari 42.500.000 sekarang harganya tinggal 175. Nah itu problemnya dari news dengan nasi korporasi stock split. Oke. Terus yang lain kita contohin yang apa tadi namanya? Buyback ya. LPPF buyback. Ini di November Matahari Department Store LPPF nganggarin 500 miliar untuk buyback sahamnya, harga sahamnya. Kalau dia buyback ya serius berhasil, maka harga sahamnya ditarik dari di sini ya, November itu berarti kurang lebih di sini dari 3.000-an ditarik ke 4.000-an. Lumayan lah, dapat 30%. Nah, secara buyback itu ada kenaikan. Nah, kalau yang dividen teman-teman tahu lah ya, yang itu gimana cara melihatnya.
Nah, itu aja setengah jam kita bahas dulu terkait dengan news dan nasib korporasi. Saya buka dulu sebentar mute-nya teman-teman, kalau ada pertanyaan. Monggo Mbak Vivi dipimpin. Ya, terima kasih Pak Aldi atas paparannya pagi ini ya. Jadi kita bisa paham ya teman-teman gimana menyikapi news-news yang beredar. Dan seperti stiker yang sering di-share di grup CDS, jangan polos-polos amat di saham. Oke, teman-teman silakan bagi yang mau bertanya bisa raise hand. Siapa ya? Bentar Pak Adi, ini nyetingnya gimana? Apa Mbak? Mereka udah bisa Boleh open, teman-teman. mereka udah bisa open mic kok. Oh iya, langsung aja teman-teman ya. Silakan yang mau open mic. Halo, Mbak Irna. Ya, Feedback Mbak di kitanya. Nah, ya silakan. udah. Ya, saya mau nanya Mas, untuk reverse stock split itu yang reverse stock split, apakah itu selalu sudah pasti tanda-tanda buruk gitu atau bagaimana? Logikanya sih iya sih Mbak, karena gini loh, kita punya uang 1.000 ditukar jadi 10.000, terus sama yang punya sahamnya dibalikin lagi ke 1.000 Mbak. Jadi kan secara logika seharusnya reverse stock split ini menandakan sahamnya nggak termaintain dengan baik kan oleh emitennya kan, entah kegemukan dari sisi jumlah lembar saham yang beredar atau entah kegemukan dari sisi pricing-nya yang terlalu murah, karena akhirnya terlalu murah dipancing lah biar mahal, biar orang-orang ikutan FOMO. Reverse stock split sih bagi saya emang udah tanda-tanda ya sahamnya jelek ya. Yang benar itu adalah stock split-nya aja gitu. Saham karena dia bagus kenaikan harganya, terus biar retail bisa ikutan beli, kan tinggal dibagi aja kan. Karena terlalu mahal nih awal, misalkan kayak BBCA 3,8 juta per satu lembar per satu lotnya. Karena mahal tadi, ya dipecah aja deh, kita bagi 5 deh biar retail bisa ikutan beli lagi harga sahamnya. Tapi kalau reverse stock split, setahu saya, pengalaman saya beberapa tahun di bursa ini, belum pernah ada yang serius setelah dari reverse itu dia bikin lagi harga sampai ke atas Mbak. Habis itu dia bakal dilongsoranin ke harga awal dia reverse-nya. Dan belum balik-balik ke harga market dia IPO ataupun apa lah rata-rata gitu. Gitu Mbak Irna. Oh iya, makasih Mas. Terus Mas, kalau yang untuk tujuan buyback itu saya masih kurang paham sih. Buyback itu tujuannya biasanya apa ya gitu? Biasanya gini, logikanya gini, Mbak Irna punya perusahaan nih, namanya Irna Corporation, kode sahamnya IRNA. Terus karena Mbak Irna IPO kan ngelempar 15%, 7,5 sampai 35% sahamnya ke masyarakat kan lewat IPO kan. Oke, 7,5 sampai 35 tadi mungkin Mbak Irna misalnya kita jual, taruhlah biar gampang ngitung ya 10% kan. Oke, 10% Mbak Irna lempar ke masyarakat lewat IPO. Terus perusahaan berjalan 2-3 tahun, pas tahun ketiga Mbak Irna nilai gini, perusahaan kita kan bagus ya, ngapain kita lempar ke masyarakat kegedean 10%. Ya wis, Mbak Irna lewat RUPS bilang, teman-teman kita buyback yuk sahamnya, kita ada profit nih 300 miliar, kita buyback 100 miliar saham kita di market gitu ya. Oke gitu loh, kalau kata hasil RUPS bilang oke, dilanjutkan lah tadi ya, karena 3 tahun Mbak Irna meyakini perusahaannya bagus, oke dia buyback lah sahamnya. Nah tujuannya buat apa dari secara emiten, ya lebih ke arah dia jagain supply-nya biar dia ngatur, dan dia secara kerja perusahaan, sebenarnya baik loh perusahaannya masih bisa ngasilin laba, terus laba itu akhirnya dibelikan lagi sahamnya dan menjaga kesinambungan bisnisnya. Secara logikanya begitu sih Mbak. Jadi kesimpulannya emang itu hal yang positif ya Mas ya?
Secaranya iya, tapi kadang-kadang beberapa kali buyback ini nggak direspon oleh market sih Mbak. Harga sahamnya nggak terlalu tinggi. Jadi dia ngeluarin isu buyback ya sebut saja roti lah, walaupun dia naik ya. Ini Januari 2022. Ini apa ya tampilannya ya? Chrome tah? CNBC. Iya. Masih apa? Masih gambar CNBC Indonesia. ya CNBC sari roti kan ya? Ya. Ya, ini roti, terus dia buyback, dia newsnya keluar 19 Januari. Ya, secara gerakannya gini-gini aja Mbak, sahamnya naik sempat tinggi sih pas lagi keluar soal keluar buyback-nya, terus turun lagi. Emang ini karakternya tergantung karakter sahamnya Mbak. Iya. Nggak semua buyback itu akan direspon kenceng-kencengan. Roti nggak mungkin naik Mbak, karena ownernya suka, sahamnya udah segitu-segitu aja. Nanti Mbak lihat deh dari RTI. RTI. Login dulu. ROTI. Profile. Ya gini-gini aja. Mereka aja yang punya supply-nya. Nanti dia buyback-nya di mana? Bisa jadi buyback saham treasury, bisa buyback saham di masyarakat. Tapi ya itu terjadinya ya. Penting orang-orang gini yang LTD dan corporation ini itu yang punya sahamnya. Ya sudah cukup lah mereka jualan roti aja dapetin dari laba perusahaan tanpa mikirin dari kenaikan harga sahamnya. Jadi kalau mau tahu yang maksudnya habis buyback yang kira-kira menarik itu hal-hal yang harus diperhatikan itu biasanya apa gitu ya? Gerakan candle-nya juga sih. Kalau candle-nya emang suka liar, ya saya temenin Mbak. Kayak LPPF liar. Terus waktu itu yang bebek sahamnya lumayan liar ya. Nggak terlalu liar banget lah. BBNI, BBRI masih ada kenaikan lah. Dapat 10-30%. Tapi kayak kalau saham kayak roti dari harga IPO ya 12.75, harga sekarang 13.45, 12 tahun, nggak kemana-mana ya mau ngapain gitu. Jadi tergantung dari harga candle-nya sih Mbak. Kalau candle-nya menarik dan dia bikin new high new low ya temenin aja. Siap. Makasih Mas. Sama-sama. Monggo Mbak Bibi yang lain. Ya, Pak. Halo Pak. Silakan Pak. Mau nanya Pak, perbedaan dari saham masyarakat publik, saham sama saham treasury itu sama saham masyarakat investasi Pak. Itu aja Pak. Perbedaannya apa sih Pak? Oke. Google dulu bentar. Saya juga lupa definisi treasury-nya, tapi saya tahu polanya. Ini loh Pak. Kan buyback Pak, treasury Pak. Jadi kalau treasury itu di buyback oleh emiten, jadi dia biasanya saham itu akan dibeli lagi. Misalkan dia sempat buyur ke market karena kondisi kemarin corona, terus di buyback lagi, jadikan dia sebagai saham kepemilikan perseroan lagi. Jadi dia ngebeli kembali saham yang di masyarakat. Nanti muncullah saham treasury. Nah, saham treasury ini juga bisa dijual ke market sih. Biasanya lebih duluan saham treasury-nya. Kalau nggak salah yang ada saham treasury-nya itu PTBA juga ada ya. Kan ini hasil dari buyback, nanti tinggal dibalik lagi ke masyarakat boleh. Terus tadi sama apa Pak? Kalau saham yang di masyarakat ya benar murni di masyarakat aja. Lalu sama apa? Masyarakat investasi Pak yang saya pernah baca tuh Pak. Saham itu di sama apa ya? Aku pernah lihatnya Pak, masyarakat udah dua masyarakat investasi Pak. Bukalapak kali ya? Apa ya? Kalau nggak salah saham masyarakat investasi ini kayak nomine sih Pak. Dia perpanjangan tangan dari emiten yang bekerja sama. Jadi kayak saya sama Bapak, terus kita pecah-pecah punyanya 0,9, 0,1 dikali banyak dengan teman-teman nominenya. Nanti kalau sudah cukup, nanti kita mendaftarkan sebagai divestasi sebagai kepemilikan bareng-bareng Pak. Oh gitu. Berarti Pak kalau untuk yang tadi saham treasury itu misalkan emiten buyback dia tuh nilai pemilik persentase sahamnya itu nggak balik lagi ke emiten berarti. Ya dihitung sebagai saham treasury, tapi kan nanti sebenarnya udah punya emiten, tapi kalau dihitungnya belinya di market itu sebagai saham treasury.
Oh gitu. Nanti bisa dijual kok saham treasury-nya lagi kok. Oh gitu. Oke Pak, thank you. Sama-sama. Monggo. Itu ada yang RSN. Iya, Ya Pak. kan? Mau tanya. Kedengeran ya? Dengeran Mas. Itu kan kalau right issue kan biasanya yang menarik tuh harganya yang di bawah harga pasar sekarang ya. Umumnya gitu ya. Apa dari riset Bapak selalu diangkat dulu ya harganya untuk harga pasarnya kalau right issue-nya lebih rendah gitu ya. Nggak ada jaminan ya. Saya udah ngeliatin beberapa kali rate issue, suka-suka emitennya aja. Oke. Ada rate issue yang di atas harga pasarnya kayak BHIT, harga sahamnya nggak kemana-mana. Kan dia rate issue 173, dia pikir kita akan ditarik harga sahamnya. Enggak kan, ternyata harga sahamnya di mana diturunkan ke 52 kan. Oh, jadi Oke. nggak selalu kayak BBYB gitu ya? Enggak, kalau semua kayak BBYB, Anda jadi orang kaya, Mas. Terus kalau tender offer itu dari riset Bapak itu bagus nggak ya? Maksudnya kemungkinan besarnya selalu naik nggak? Kayak Bevin itu kan kemarin tuh mau tender offer jadi naik tuh isunya karena mau dibeli siapa? Tender yang Thohir itu loh sama Jerry NG kalau nggak salah ya. Baru Bevin. rencana kok, Mas. Iya, maksudnya tapi kan digoreng jadinya gitu, Pak. Ya kalau saya sih nungguin, dia beneran beli enggak? Kalau dia beneran dibeli dan ini pindah ke corporate action, baru saya ngitung sebodoh-bodohnya kita. Dia beli 10T, biar dia bisa keluar harus naik harga sahamnya 100%-nya dong. Oke. Ya, saya masih rencana. Kalau ini ya tadi saya nomor 1 dong, bukan ngomongin yang nomor 2. Oke. Masih yang nomor 1 dia cuman dibikin news ditarik ke atas, belum bikin news jadi aksi korporasi. Oke, jadi biasanya kan memang diresponnya kan sebelum terjadi, Pak. Kalau corporate action itu. Iya, tapi ada yang udah terjadi nggak kemana-mana kok. Oh, gitu. Mana ya, saham Palem itu juga dulu juga tender offernya nggak kemana-mana malah. Jadi sebenarnya dari corporate action ini yang tetap kita kuncinya balik ke chart ya, sama kolom gitu ya. Semuanya kan nanti kan kita tinggal tambah-tambahin. Ini kan sebagai bentuk tambahan, sebagai analisa. Tinggal lihat di marketnya. Walaupun emang Bevin di rencana tender offer ini naik, setelah itu kan turun dari sekarang kan. Iya. Kan masih rencana. Kan dari sini mulai muncul kan. Ini kan muncul tender offernya kan. Tarik, newsnya keluar di tanggal 19 di sini, tarik ke atas, bisa turun lagi kan. Rencananya nungguin dulu, itu pindah nggak ke bagian ini di RTI? Yang ini ada nggak di CA News ya? Kalau sampai sini kagak ada, lebih baik lupain. Oke. Kalau kenapa kita kemarin berani beli TNCA di 1.300 walaupun nyangkut 30%, tapi kita yakin karena ada di CA News-nya. Oke. Ada yang membuat dia perubahan keterbukaan informasinya itu adalah ini. Ada yang ada yang dia beli ya. Aku laku kalau nggak salah ya. Ya, jadi ada yang beli dalam nominalnya gede kok. Bentar. Ini beli di 954, harganya 1.100, beli di 954.000 lembar, 0,23%, nambah persentasenya 6,9%. Ini 1.200, kita beli 1.300 waktu itu, ada 7 juta lembar, 1,8%. Jadi biar dia jadi serius, jadi newsnya itu harus ada di sini, Mas. Oke. Kalau cuman rencana, ya sama tadi kayak rel aja. Di sini belum muncul nih keterbukaan informasi dia mau ngapain, belum ada kan? Belum. Jadi tender offernya. Kalau belum ada di sini, belum serius dia untuk jadikan sesuatu. Oke. Satu lagi nanya, kalau misalnya kita mau ngincer dividen kan biasanya kan pas cum date, ex date-nya kan dia dibanting ya. Nah, itu cara kita
tekniknya supaya ibaratnya pengen dapetin dividen tapi nggak kena, itu ngambilnya apa misalkan seminggu sebelum dividen itu masih di bawah harganya gitu, kayak ITMG saya kemarin ya karena ngambilnya agak-agak jauh dari dividen jadi masih cuan lah karena Ya kan itu gede udah terjawab sih gitu Mas. ya, Jadi gitu ya caranya emang ya. nggak selalu jaminan sih. Kadang-kadang emang harga sahamnya pas sampai dividen nggak digerak-gerakin kemana-mana. Ya risikonya dividen kan begitu, kata dividen trap lah. Jadi ya bagi saya kalau emang Mas pengen ngincar dividen, kenapa nggak long sekalian aja, ngumpulin kecil-kecil dari dividennya jadi kayak long kenghong. Ya, maksudnya nggak dalam durasi 1 bulan sebelumnya aja gitu masih Kenapa oke harus nggak ya? nungguin dividennya? Kenapa nggak dapetin gainnya? Iya gennya juga kemarin kan Ya Desember kalau itu dapat emang dapat bagus kan. gainnya udah, dibanding nggak usah dapat dividennya. Saya lebih sering begitu kok. Saya ngejar karena Oh lagi rame pengen gain ya. orang naikin harga sahamnya, ya sudah saya dapetin gainnya aja. Saya pas Iya. di tanggal kumdet saya udah buang barang Oke oke oke. dibanding saya kayak Indosat. Iya iya kunci ya. Mm-mm. Terima kasih Pak. Yuk. Silakan teman-teman, ada lagi? Langsung speak aja ya. Monggo yang lain. Pak Aldi, Iya Pak. maaf nih saya anak baru nih ikut CDS. Saya mau tanya terkait yang slide pertama tadi Pak, kan ada corporate action-nya itu tadi Bapak tampilin ada 9 atau 10 poin itu. Nah, bagi kita ini mana yang itu kayaknya sinyal baik bagi kita, sinyal itu naik, ataupun mana yang sinyal itu bakal jelek atau bikin kita kalau ada di dalam saham itu bakal turun. Itu sih Pak. Jadi kalau yang mana yang baik dan mana yang buruk, bagi saya nggak ada yang tepat, nggak ada yang salah ya Pak. Jadi poin dasarnya adalah kembali kepada melihat aksi itu terrespon oleh marketnya gimana sih Pak. Kalau marketnya responnya baik, ya berarti kita dalam posisi yang benar Pak. Oh, oke. Ya, jadi itu kan banyak Pak. Tapi kalau dari banyak itu Bapak akhirnya kesulitan, yowis Pak, tradingnya cuan bungkus aja Pak. Siap. Ini sekedar tambahan knowledge aja, bukan suatu yang wajib gitu loh. Oke, siap. Jadi kalau sekedar tambahan knowledge, oh iya nanti kalau ada red issue, kalau harga teoritisnya begini, kalau emang bagus, Bapak boleh ikutin beli, kalau enggak ya lupain gitu loh. Oke. Oke, kalau ada tender offernya menarik nih, harga sahamnya ditarik, yowis beli terus bungkus bawa pulang, selesai, nggak usah mikirin tender offernya berhasil atau kagak gitu. Terus ada akuisisi, merger akuisisi. Kalau akuisisinya emang perusahaannya sama-sama bagus, ya sahamnya saya yakin akan kenaikannya masih bagus, ya sudah beli, habis beli terus dapat cuan, bungkus, lupain. Nah, gitu. Jadi lebih ke arah cuman basic knowledge-nya aja sih, Pak. Jadi analisa awal aja. Ketika analisa awal itu dijadikan sebagai pedoman, nanti berikutnya ya Bapak yang namanya trading toh. Ya. Nah, namanya trading kalau dengan aksi korporasi tadi Bapak bisa dapetin cuan, ya temenin Pak. Siap. Kalau nggak dapetin cuan, ya berarti Bapak tercelekkan dengan namanya tipu-tipu aksi korporasi Pak. Siap. Terus satu lagi Pak, kalau ada news di berita umum, itu harus selalu kita confirm di CA News ini ya Pak. Itu ada CA News, ada sebelahnya news. Ya betul Pak. Kalau news itu dia bisa jadi cuman kayak dia cuman ya keterbukaan informasi ataupun apa yang berdasarkan fakta atau enggak rumor jadi di lapangan Pak. Clear ya Pak? Ya. Kalau CA News ini sudah pasti dia melibatkan dewan direksi dan komisaris untuk ambil keputusan Pak. Oh oke. Siap. Karena corporate action news soalnya. Kalau ini kan jadi kayak pom-poman aja, kayak Bapak punya saham apa, weh gue kerjasama sama Raffi Ahmad, ya boleh-boleh dong Pak. Iya. Nah pertanyaannya CA News-nya Raffi Ahmad beli saham gue atau tidak kan gitu kan? Iya betul. Nah nangkep dong Pak akhirnya. Betul. Sip. Oke, makasih Pak. Sama-sama. Ada lagi pertanyaannya? Cukup?
Kita bahas selling climax. Ya Pak, langsung aja. Ini nama anaknya kali ya. Sebentar. Kita bahas saham yang pertama kali, namanya IPTP. Oke, teman-teman, ini kita bahas namanya sahamnya IPTV. Jadi sahamnya ini kita ngomongin terkait dengan selling climax dan kira-kira ada peluang technical rebound atau tidak gitu ya. Oke, secara flow ini kan kita ngomongin volumenya dulu ya. Secara flow ini kan volumenya rata-rata gitu doang kan. Net, nggak ada perubahan kan. Oke, tapi secara harga dia terus jadi guyuran. Turun dari 200 sini lah, kurang lebih 230-an. Dibanting pertama kali ke 120, terus naik dikit bentar di atas 200 lagi, turun lagi sampai ke 68. Oke, kita hitung-hitung, taruhlah dari Januari sampai dari Desember sampai saya lupa ini, kurang lebih tanggal akhir Januari gimana secara broker summary-nya. Oke, kita tunjukin. Broksum. IPTV. Taruhlah kita ngitungnya dari Januari aja kali ya. 1 Januari sampai 31 Januari. Ini yang dijual kan? Halo? Ya Pak. Yang dijual adalah BK. BK-nya BK Foreign gitu kan. Jadi harga sahamnya diturunkan dengan volume yang lumayan besar. Kurang lebih hampir sekitar 10 jutaan. Hampir totali kalau salah 9 jutaan. Jadi harga average-nya dia di 89, berarti kurang lebih dia adalah mungkin sisa barang, kalau enggak emang cut loss di bawah di harga 60. Nah, sebagai saya yang punya emiten, di tanggal itu dikumpulin oleh banyak broker lah. Jadi ada EP sendiri, ada YP, PD, dan lain-lainnya. Nah, kalau kita yang punya emiten, kita akan ngitung-ngitung nih dengan ngitung-ngitung siapa daftar pemegang sahamnya. Kalau sudah selesai selling climax-nya, sudah selesai nih buangan barangnya, maka saya gampang dong untuk naikin barangnya. Makanya kan kita selalu bilang bahwa saham itu kalau ada yang gemuk, dia punya, yang punya itu belum jualan, ya yang punya emiten atau enggak bandar aslinya itu malas untuk naikin harga sahamnya. Nah, secara logis ini sudah habis nih barangnya BK Foreign. Ah, bisa dua pendekatannya. Kalau BK Foreign-nya jualan terus-terusan ya, iya bisa dua pendekatan. Satu, karena dia secara time sudah habis waktunya. Misalkan dia beli saham di tahun 2020, terus target price ya di tahun 2022, misalkan 2 tahun itu dia harga sahamnya harus naik 13%. Tapi kenyataannya harga sahamnya nggak naik 13% dan time-nya sudah habis, maka mereka tinggal buang kiri aja, nggak pikirin kayak kita ntar aja nunggu dinaikin. Ya sudah, karena ini sudah habis time-nya, tinggal klimaksnya tinggal mereka buang. Nah, ketika sudah mereka buang, sudah habis muatan barangnya, si emiten tinggal menjagain dan dia tinggal tarik untuk harga sahamnya ke atas. Makanya ketika sudah muncul di tanggal, taruhlah kita munculin tanggal 1 Februari sampai tanggal kemarin, sebelum dilongsorin ya. Nah, sudah nggak ada kan BK-nya jualan kan? Nah, yang adalah orang-orang yang transaksi jual beli dan harganya ditarik ke atas. Ada XC, PD, AO, CC, dan teman-temannya. Dan emang sudah habis masa untuk di yang selling climax ya. Ya ini beruntung karena kita menyaksikan satu yang dia ngedropnya dalam dan dibikin tarik ke lumayan. Nah, sama juga kayak MLPL. Ya dari
800 terus bikin turun, ya biasanya pas turun di sini kan kita lihat dulu dari tanggal berapa ini. 22 Desember sampai tanggal 26 Januari. Kita berarti hitungnya Desember aja. Kok pencet itu. LPL. Nih Desember, Januari aja lah. 1 Januari sampai. Ada yang jual gede-gedean, CC dengan GR, ada yang juga jual tanpa jualan KZ-nya. Nah, kalau bingung ini mau tahu dari mana, kita buka Stockbit ya. MLPL atau PPA yang diamond itu ya. Ini apa? Stockbit buat aja. Iya. Ya. Kalau salah MPPA tah. Saya lupa. Ya, Andersonnya jualan kan? Terus jualan. 1 jualan. Sahamnya lagi jualan. Ini tinggal nunggu selling klimaks ya kan? Masih banyak barangnya dia belum habis. Tapi kan harga sahamnya ditarik ke atas kan. Berarti ada orang yang sudah mulai nampungin barangnya Anderson dong. Halo? Ya, Mas. Ya. Nah, tadi kita lihat dia apa? IPTV kan? Insider. Nah, ini jualan-jualan semua kan? Dia masih jualan, terus ditarikin lagi. Tapi kan dia harganya nggak dilihatin, diborong malah oleh Global Mediacom. Berarti secara nggak langsung harganya turun, emitennya beli nambah barang kan? Nah, itu yang disebut sebagai selling climax. Di bawah ada orang yang menampungin orang yang sedang jualan barang banyak, ketika itu ada pantulan. Nah, jangan sampai teman-teman berharap selling klimaks itu terus-terusan sama kayak IPTP, sama kayak MLPL. Takutnya kayak INCF gitu loh. Turun, ditarikin, turunin lagi. Ya, ini bukan selling klimaks, ini sudah areanya emang dia mau jualan. Tapi kalau nanti dia muncul area selling klimaksnya sudah selesai dan mau tarik lagi ke atas, ya lihat dulu dari sisi teknikalnya. Apakah emang ada rasio yang kayak di Stockbit tadi yang melakukan sesuatu dan dia akan mau beli lagi. Nah, kalau di NCF, insidernya apa ya? Nggak pernah buka di insidernya. Ya ada yang beliin sih, tapi kan dia mau naikin atau tidak kita nggak tahu ya. Yang mengutin siapa nih? Joni dan Harto. Kita lihat lagi di RTI. Siapa Joni dan Harto ini? Jangan-jangan di rootnya. Tahuan deh. Profile. Ya kan? Ngerti teman-teman? Tinggal nunggu waktu nanti si Joni dan Harto ini naikin harga saham NCF lagi. Wah, kita gitu. bocoran lah ya saya ya. Pak, nanya dong Pak. Ntar dulu belum selesai, ada satu lagi sahamnya biar jadi bonus yang buat ikutan subuh-subuh. Ada sahamnya, saya nggak tahu ya ini beneran atau tidak ya. Sahamnya ini sih. Gak ada insidernya kan, tapi kan harga sahamnya turun-turunan. Kita lihat pakai candle aja lah ya. Ini kan turun kan. Ngerti ya? Dan ini kan tertahan base kan. Kalau base ini tertahan, mana ya horizontal line. Kalau base 1000 ini tertahan, ya seharusnya ada peluang menarik ya di saham ini 30% sih. Kita lihat ya siapa yang jual barang ya. Ya ada KZ, ada BK, dia masih buang-buang barangnya. Ini KZ beli tanpa jual, jualan tanpa beli ya seharusnya. Kalau saya sih beranggapan saham ini masih punya upside untuk balikin lagi ke atas ya. Karena emang selling klimaksnya sudah mulai
mulai mereda nih, dia sudah dalam konteksnya di mana ya candle-nya? Candle-nya sudah turun, sudah mulai ada perlawanan. Kalau boleh base buy-nya di 1000 sampai 1050 kali ya. Kalau mau nawar-nawar, kalau nggak dapat ditarikin ke atas, ya mudah-mudahan agak santai swing-nya, ada ya peluang kenaikan 30% lah. Itu kalau ada jarum berarti ada yang exit ya, keluar ya, Pak? Iya. Yang cut loss ya? Entah cut loss emang udah take profit sih. Main gimana ya? Saya nggak tahu Jumat itu ya. Mana sih mini stock price saya? Bentar. Oh, nggak mau keluar. Enggak kok, dia gap up. Sepi belum di atasnya. Enggak cut loss kok, ini emang mancing orang FOMO yang di atas. Ya, Dia kayak cuma disentuhin doang gitu ya, nggak ya, dibeli ya. cuman disentuhin doang, nggak dibeli. Cuma satu frekuensinya kan? Berarti Iya. itu dia sendiri mungkin ya atau gimana ya? Emang Iya, sepi ya? mancing orang FOMO kan. Maksudnya berarti over di situ tipis dong berarti. Lah ini kan cuma 12 terjadi transaksinya. Nembelin Iya, bid iya. doang, over doang. Cuma nebelin bid doang, habis itu cabut bid ya. Iya. Oh. Artinya kan kalau trade book kan sudah terjadi transaksi kan, bukan over pack gitu ya. Enggak. Artinya memang dimakan kan? Ya 12 slot doang. Iya, 1.400.000 nggak berpengaruh. Oke. Ada kayak semacam bandar tuh ini ya, ada istilah apa, ngetes ke atas itu ada nggak yang overnya tebal? Lah, Enggak saya malah seringan saya banting ke bawah biar kena stop loss hunter. Oh, oke. Kalau saya lagi jadi mood, biar teman-teman cut loss. Iya. Saya tunjukin satu aja ya. Nanti the next-nya kita belajar di kelas aja lah. Nggak dua, Pak. Satu aja, Pak, kebanyakan. Bapak udah ngerti kan? Bapaknya nggak praktek-praktek. Ini kan, saya turuninnya ke bawah dulu biar kena stop loss hunter. Habis itu saya tarik ke atas kan. Ini kan harga openingnya kan. Saya banting 2 tick ke bawah kan. Open low ya? Apa yang namanya? Mau open low, mau apa, bebas lah, Pak. Tapi ya tadi, kerjain doang, Pak. Ngerjain. Atau yang kemarin tuh yang ditarik itu yang gini ya. Sorry, yang ini nih. Jam 9-nya. Ada volumenya baru berapa menit kemudian, Pak ya? Ya ini kan jam 9-nya kan. Kita tanggal kemarin kan, tanggal 4 kan. Ini kan jam 9. Terus ya ada diturunin dulu kan, malah bikin turunan dulu kan. Ini kan dari open market diturunin 2 tick kan, kurang lebih kan. Mancing orang-orang untuk ya kena stop loss hunter lah gitu loh. Terus setelah kena stop loss hunternya selesai, ya saya tarik ke atas. Saya lebih seneng kayak begini soalnya, karena pasti di bawahnya kosong biasanya sahamnya. Dibanding ngejarin yang tadi loh, yang open marketnya gap up, terus saya beli di pucuk gitu. Itu dah materi selling klimaksnya, bonusnya dapat saham auto dan INCF. Tinggal cari nanti di mana base entry-nya. Nanya, Pak. Tadi ada 2 pertanyaan. Dulu deh. Apa namanya tadi untuk yang tiga emiten tadi tuh, Pak? Auto, IPTV, sama apa tadi, MLPL itu kan? Itu kan berarti kan bisa dikatakan itu kan selling klimaks kan, Pak? Berarti dia misalkan kalau udah dibilang masuk kategori tersebut, berarti dia akan ada apa namanya menaikkan buying power atau besar? Ya, dia menandakan sudah selesai nih orang yang buang barang yang ngeguyur. Ketika yang guyurnya sudah habis, maka orang yang nanti nampungin guyuran kan kesel, Pak.
Yuk kita tarik ke atas yuk, udah cukup nih barangnya kita gitu loh. Oke, jadi ketika turunan tadi itu adalah sebut sebagai dia lagi ngakum. Nah, pas Emitennya. Ya entah emitennya entah bandarnya, kita nggak ada yang tahu kan, orang kita nggak kenalan dari belakangnya siapa. Siap. Terus kalau sudah cukup bagi dia tinggal ditarik. Kalau IPTV ya pasti emitennya lah, nggak mungkin dengan lot-lot gede begitu bandarnya kan. Ya. Ini kan sudah cukup lah, dari 68 ditarik ke 180, bodoh lah orang yang beli 180 ini. Ngelogikainnya dari 68 ya nariknya ya. Jangan ngelogikakannya dari sini. Mas ini kan bisa ada orang-orang yang nyangkut, bodoh amat. Dia udah ngumpulin dari sini panjang loh orang nyangkut. Orang saya nyangkut 125 kok saya pikir udah area pantulan di sini nih. Apa ini kali ya? Kalau nggak salah saya baru beli. Saya pikir area Mantola ya. Ternyata kagak, untung saya cuma kecil waktu itu. Ya udah diminum sampai ARB berkali-kali. Belum ada perlawanan, saya belum beli waktu itu. Jadi baru refresh down itu di 81 atau 82 deh. Di sini beli 1000 lot, pas di 80 saya beli berapa ya? 8.000 atau 17.000 lot gitu. Jadi baru dari ke atas. Nah, sudah bikin selling power sudah selesai, selling climax-nya udah mentok nih gitu loh. Tapi kalau dibilang terus area akumnya sepanjang turun ini bisa jadi juga. Tapi juga sepanjang naiknya juga area akumnya. Tergantung kita ngeliatnya bagaimana. Tapi secara logikanya adalah ya sudah selesai nih orang yang ngebunuhan tadi BK Foreign-nya itu udah kelihatan kan 10 juta lot kan. Iya. Terus sebagai saya yang pemegang saham utamanya, sebut saja Bapak Hari Tanu ya, tinggal bilang, udah selesai no, Foreign-nya udah habis barangnya, naikin yuk. Gitu. Dan naikinnya sudah cukup loh, 68 ke 180 gitu loh. Kalau Anda masih beli dan terus nyangkut, berarti Anda salah ngejarnya. Kayaknya keluar 150-an kok, habis itu udahan. Jadi kalau misalkan kayak gini Pak, apakah dia akan dari tiga itu ya, dari tiga item apa emiten tadi atau yang lain setelah melakukan saling klimaks, apakah akan kembali ke gocap begitu jadinya? Oh ada banyak Pak. Tergantung dari emitennya berarti kembali itu Pak? Tergantung emitennya dari awal volatil atau tidak, dikenal sama publik atau tidak. Kalau emang emitennya sering membasihkan cuan kepada retail, pasti akan ada perlawanan. Tapi kalau kagak ada pernah ngasih cuan ke retail ya balik ke gocap sih. Ini kan kalau yang IPTV kan aku baca beritanya kan dia kan emang induknya kan mesinnya mau apa ya, membayar utang masalah aku baca. Nggak ngerti lah, saya belum baca beritanya. Kayak gini lah, saya curiga dia balik ke gocap lagi, tarik. Saling klimaksnya sih nggak tahu apakah di 70 mantul, kalau enggak ya sudah cukup lah, ada area-area pantulan yang jarum suntik ini kan. Ya. Tapi ya nggak tahu, namanya juga saham. Kalau misalkan yang Amar itu Pak, aku kemarin sempat nyangkut sih Pak, yang sebelumnya ya, yang sekarang kan terakhir kan kemarin kan ini kan ARA kan, aku nyangkut yang di candle yang ARA yang sebelumnya itu yang kedua itu. Nah aku nyangkut, aku mikir kan, wah berarti dia misalkan pas turun itu kan turun sempat berapa ya, 1, 2, 3, 4 atau 5 RB lah gitu kan, itu bisa dikatakan saling klimaks Pak? Bisa. Ini tertahan di sini kan, dia tertahan di sini dan ada pantulan lagi, dan ini kan emang sahamnya lagi punya aksi korporasi kan. Oke. Dibeli sama orang Singapura. Nah itu makanya kalau trading itu banyakin baca Stockbit. Oke Pak, thank you Pak. Amar. Ini WBKN-nya jualan di sini kan, tapi sebenarnya ada yang beli orang Singapura kok, gantian pindah barang. Oh gitu. Nah, sini udah keluar belum CA News? Belum keluar kok. Harusnya udah ada keluar sih, udah dibeli kok sebagian. Oke. Oke, ada lagi teman-teman? Mas mau nanya satu lagi dong Mas. Apa?
Itu yang tadi masalah tentang itu kayak stop loss hunter itu. Hah? Kayak kan itu kayak kadang kita jadi ketipu, kita stop loss ternyata nggak jadi gitu kan. Nah itu sebaiknya gitu, apakah tunggu harga closing atau bagaimana gitu supaya Pas lagi turunin tanpa volume dan dia cuma nyentuh 3-4 tick di trade book-nya cuma tipis, Mbak, disantai aja, Mbak. jadi kita lihat volumenya juga ya. Itu yang time frame 5 menit kayak itu atau gimana? Bebas mau 5 menit mau 3 menit itu bebas. Maka dulu saham-saham yang ARA, ingat gak Rum ya? Kita habis diarahin di ARB kan Rum ya. Jadi ada juga saham, Mbak, malah stop loss-nya dibikin ke ARB, Mbak. Oh gitu. Dia kemainnya ARA, terus dibanting open marketnya langsung ARB, orang kena stop loss semua di sana di ARB, pas jam 9.21 25 ditarik ke atas dah. Selagi volumenya emang nggak terlalu besar ya. Kalau volumenya besar itu jadi masalah sih. Ya, jadi prinsipnya kalau dia udah area stop loss, terus volumenya cuman tipis banget gitu, itu berarti Ya temenin dulu lah, sabar. Kalau emang mau average down boleh, kalau emang mau wait and see boleh. Tapi kalau saya sih biasanya wait and see sih, nggak ngapa-ngapain. Udah terus ngerti kok gerakannya. Supaya ini gitu maksudnya nggak tahu itu ada tanda pantulan. Biasanya trade book-nya kosong, kecil kok. Trade book-nya kecil dan emang dia nggak terlalu bermasalah sih dengan trade book ya. Mudah-mudahan Amar nunjukin kemarin ya. Nah, dia jadi arah itu kan trade book-nya kecil di bawah. Ingat kecil loh, Mbak. Kecil lama besar kan. Kayak bikin segitiga kan, begini kan. Walaupun nanti juga ada saham-saham yang habis merah ke hijau tuh apa yang mana nih? Mari merah nggak ya? Saya lupa. Malah turun merah. Ada nggak saham yang dari merah ke hijau ya? CMPP. Apa? CMPP ya? CMNP apa CMPP? Ini loh, Mbak. Ini kecil kan, Mbak? Iya. Ya, ini kan ininya kecil, berikutnya atasnya gede kan? Dan dia hijau kan? Ya tenang aja, Mbak. Dan ini cuma satu frekuensinya kan? Cuman bikin orang bikin stop loss hunter kan? Kan trigger. Benar. Ya kan? Habis itu baru rame-rame kan? Ini kan terusnya baru rame nih, baru muncul nih orang-orang yang beli, nemenin beli kan? Oke, Mas, thank you. Kayak MPPA juga ya, Mas ya? Apa? MPPA kemarin MPPA juga. sama ya? Iya kan dia dari merah ke hijau kan? Iya. Tuh kan kecil kan? Saya ingat hari Kamisnya itu trade book bawah tebel. Ini kan kecil, cuma nipu doang biar orang kena stop loss hunter aja. Terus ditarik ke 10%. Oh ya coba Mbak kalau tiba-tiba beli sini kan sedih, udah cut loss di sini. Jadi kalau saya sih emang trading itu apalagi nyopet ya. Lihatnya banyak ya. Kalau ada orang yang jago nyopet dengan handphone doang itu rezeki sih bagi saya. Dia mungkin jago dan emang dia sudah sering trading. Tapi kalau orang-orang yang berdasarkan belinya karena pakai analisa, ya dia akan ngeliatnya banyak sih. Entah dari charting, entah dari volume, entah dari trade book, entah dari mana-mana. Ya kayak MPP ini kan kecil kan, cuma 14 frekuensinya 2000-an, cuma nyentuhin doang. Terus orang mulai cut loss di 256, 258. Habis itu baru tarik ke atas. Gitu Mbak Yerna. Oke, makasih Mas Ali. Udah kejawab ya? Bagian pertanyaan-pertanyaan yang kemarin berat 13 itu loh. Di grup. Mbak Bibi ada lagi nggak yang mau nanya ini? Kayaknya masih pada bersemedi. Kalau saya sih daripada pusing-pusing ya mendingan nungguin stock pick aja dari CDS. Jujur itu Mbak. Ya udahlah Iya kalau kan nggak ada waktu gitu. silakan kalau mau di HK linknya stock pick cuman dari saham.com. Kalau mau beli ya 100.000 boleh coba-coba. Yang sebulan setahun 1.050.000. Monggo kalau ada yang mau beli salin jualannya Mbak, boleh ya Mbak? Boleh. Belum ada promo lagi Mas? Belum ada promo sih kemungkinan karena emang jualannya value sih ngeliat teman-teman kalau sebagai saya kayaknya murah ya. Cuman gantiin uang saya 3.000 per hari untuk mikirin stock pick-nya kan.
dibandingin lossnya teman-teman lebih malan lossnya dibandingin stock pick ya kan? Iya benar Mas. Ya, benar. Iyalah. Ganti saya mikirin subuh-subuh loh, karena saya mikirnya subuh-subuh soalnya. Tanya aja yang tim-tim saya, bikinnya subuh kan, nggak ada yang kita bikinnya malam-malam kan, orang diresetin dulu subuh-subuh kok. Mantap Pak, mantap Pak. Bisa lah subuh bikinnya. Makanya tenang pikirannya karena ada bisikan goib soalnya. Senin pasti banyak ya, soalnya mulai championship Mire. Ya besok tanggal 7 ya championship ya Mire. Saya nggak tahu, kita lihat dulu lah WTNC, nanti kalau emang menarik kita coba kasih stock pick yang ikutan championship Mire lah. Ayo ada lagi teman-teman pertanyaannya? Mau nanya tentang stock pick Pak, itu kalau yang paginya rencana memang dibuat open low, kenapa nggak di JJS aja ya Pak ya pembeliannya? Jadi lebih dapat harga Lebih aman. previousnya gitu yang kemarin gitu loh. Pertanyaannya timnya saya nggak bisa bikinin langsung gambarnya Mas. Oh nggak usah gambarnya, langsung ini aja sahamnya aja. Iya Pak. Boleh lah nanti coba tak pikirin dulu ya. Saya ngomong dulu sama 3 head analysis saya yang kira-kira JJS ini gimana ya. Saya ngerinya gini loh, problemnya adalah bukannya nggak mau ya ngasih JJS-nya, takutnya adalah broker ya teman-teman ini nggak secepat broker yang saya pakai kalau buat JJS kan. Oke. Ada dark pool nanti. Ada dark pool-nya itu masalahnya kan. Nah kalau saya sih kalau akhirnya teman-teman tahu resikonya akan saya kasih deh JJS ya. Oke Pak, makasih Pak. Nah, problemnya kalau JJS saya kasih, teman-teman nggak ngerti trade book itu cuma stop loss hunter, itu jadi masalah, Mas. Bahaya itu. Bahaya gitu loh, kecelere cut loss kan. Bahaya. Makanya kenapa saya sama tim itu nggak pernah ngasih JJS, takutnya orangnya knowledge-nya nggak sama gitu loh. Kecuali knowledge yang tadi kayak MPPA tadi teman-teman ngerti, oh trade book-nya cuma kecil di bawah, ya santai aja, ngapain kita buru-buru jualan. Cut loss ini walaupun dari 266 ke 254 ini kan kurang lebih hampir 3,8% kan. Sama kayak IPTP Pak yang kemarin Pak sebelum. Iya. Nah, sebelum takutnya ini yang ngambil JJS, ya kampret stock pitnya jadi bikin cut loss gitu loh. Padahal kan secara stop loss hunternya kagak gitu loh. Iya. Nah mungkin kalau mau JJS saya harus bikin dulu 1 kali kelas dulu tentang bagaimana memahami trade book. Setelah itu baru saya bikinin JJS. Jadi teman-teman walaupun masih minus 3% saya ketawa-ketawa. Oh masih kecil gitu loh. Nggak buru-buru cut loss. Oke Pak. Oke. Nah, Karena boleh. berapa kali kan saya juga ngasih JJS tapi di grup umum kan. Tapi saya ngasihnya pakai karena saya yakin nggak perlu ngejelasin tentang harga sahamnya walaupun open marketnya turun, tapi kan di akhir sesi kan naik 7%, kalau nggak 5%, ya nggak apa-apa, orang grup umum, saya nggak punya kewajiban kan. Kalau yang di stock pick kan saya punya kewajiban ngasih tahu teman-teman logikanya gimana gitu. Biar orang-orang yang sibuk bekerja itu nggak buru-buru pengen cut loss. Tanggung jawabnya besar lah kalau stock pit lah itu. Nah, itu aja. Mantep lah saya. Itu aja ya, jadi sabar ya. Nanti mungkin di akhir bulan kita bikin kelas dulu trade book tentang bagaimana memahamin trade book. Nanti kalau emang sudah ada JJS ya JJS. Kalau kenapa pakai open low ya open low aja cuan ya nggak apa-apa lah pakai open low lah. Tapi pengennya dapat double cuan ya. Tapi list video yang di Telegram ada kan Pak itu? Ada, tapi ya kalau yang stock pick kan nanti kita detailin lebih dalam lagi Pak. Oh iya stock pick enggak? Belum gitu dalam. Mas Aldi, kalau yang buy if break itu kan ada area stop loss nih. Kalau di bawah area buy gitu kita udah beli duluan, itu gimana ya? Maksudnya bisa nggak sih? Itu Mbak buru-buru. Maksudnya kadang tuh kenapa gak beli? Maksudnya apa ya alasannya kenapa kita kan yang penting di atas area stop loss. Kenapa ya? Nungguin konfirmasi gitu ya? Kita sih nunggu kepastian dulu Mbak bahwa saham ini emang serius mau naik. Ya risikonya karena buy on breakout itu adalah suatu yang sering terjadi adalah false break, maka kita ngasih area
stop loss-nya lumayan agak dalam ya, walaupun rata-rata cuma 7-8%, tapi mudah-mudahan nggak di break palsu kan. Kenapa sebelum break sudah beli? Ya ini kembali ke Mbak sih, saya nggak menyarankan kenapa sebelum break beli, karena saya tahu karakter sahamnya Mbak. So, jadi malah saya cuman bikin palsu bit-bitan, habis itu saya cabut gitu loh. Kenapa saya kemarin ngasih tahu MITI itu? Gini loh, saya kan apa ya udah nggak kenal bandar sih, tapi saya ngerti gaya logikanya mereka. Mudah-mudahan kelihatan lah ya, ini kan. Ini kan kalau saya ngajarin teman-teman kemarin kenapa belinya open sama dengan low. Jadi sebenarnya saya pengen dapetin teman-teman ngambil area range tradingnya gitu loh, di area 300 ini. Nggak mau pakai break. Kalau pakai break 320 kan sama juga dapat cuan walaupun lebih kecil kalau dari bawah kan. Nah, logika ini sebenarnya saya pakai bahwa oh iya dia punya trading range. Trading range itu adalah area di mana terjadi transaksi kan. Berarti kan dia punya area itu dari 280-an sampai 320 kan. Berarti kan 40 poin. Kalau 40 poin itu kurang lebih dapat sekitar 18%-an lebih gitu. Nah, di area-area ini kemarin pas hari Kamisnya saya nilai oh iya dia pernah berusaha nih di 312, tapi kenapa diturunin lagi? Karena bandarnya belum mau narikin harga sahamnya, Mbak. Tahu dari mana? Nanti kalau Mbak seringan trading tahu kok gitu loh. Oke, tapi secara candle di biru yang ini dia bikin high karena dia nutup area candle yang merah ini. Jadi candle open sini dia ditutup kan, dia tutup di 300. Oh, sudah jadi tanda nih bagi saya bahwa saham ini akan ditarik adalah karena secara pelan-pelan volumenya meningkat kan. Ketika dia habis turun mengecil, terus dia naik-naiknya meningkat. Oh, yaudah saya yakin ini besok area belinya. Ketika kita beli, so far dapat rata-rata 12%-an ya. Ada yang lebih kan? Saya 17% soalnya. Ngeri. Dan sama kok, kita entry open sama dengan low kok. Betul, Pak. Saya nggak nipu teman-teman kok, nggak kayak Belvin belinya sudah naik kan. Soalnya topiknya kita rata-rata masih belum punya barang. Belum punya barang kita kok. Sama kita beli, nggak ada yang orang didik yang bikinin tabelnya dan ininya kok gitu. Oke, kita beli sini. Oke, naik ke atas ada rezeki udah jual walaupun ARB kan. Nah, kalau Mbak pakai buy on break itu ya kalau kita breaknya itu ya tinggal di sini Mbak harus pastikan dulu dia break 320. Kenapa? Biar ngonfirmasi. Kalau dia Mbak beli sebelum 320 kena Frank tipu Mbak. Walaupun 320 dia kempes lagi Mbak, itu risikonya kita ngejar breakout Mbak. Ya ini kembali ke pengalaman sih Mbak. Nanti ya lama-lama dari stock pick yang saya dan teman-teman kasih itu kan Mbak punya pengalaman. Oh trading style-nya begini ya. Oh gayanya begini ya. Seharusnya teman-teman ya kalau saya boleh jujur ya. Itu walaupun teman-teman cuma ngambil ya bulanan. Kan dikirimin juga kan rekapan 1 hariannya kan. Ya dapat ya yang Excel yang kotak ya dik ya apa ya? Gambar ya? Gambar 1 harian kan dari 13-11 saham itu kan tinggal teman-teman pelajarin polanya aja. Itu enak loh, ada kita kasih gambar juga yang masih not entry. Jadi teman-teman sebenarnya bisa merecall untuk besoknya lagi gitu. Iya, Mas ya. Tenang kok. Ya kita banyak kok saham-saham yang baru recall tuh hari Jumat. TPRE dikasih tahu di hari Kamis baru Jumatnya terbang. Ya udah emang begitu rezekinya. Nggak semua yang saya kasih itu langsung naik kok. Saya juga kemarin belinya ke PPRE gitu. Dapat ya Mbak kan? Iya dapat. Terus saya sama kayak itu kemarin ada Amar, dia kan sempat turun ke di bawah 520 ya. Ternyata ada recallan lagi, ya udah ternyata arah. Nah, ya itu. Makanya tinggal dikoleksiin aja itu yang gambar-gambar terakhir yang kita kasih. Yang TP-TP itu Mas, kan ada TP1, TP2, TP3. Nah, gimana caranya tahu bahwa itu bakalan maksudnya nggak bakalan kecapai ke target sampai 3 gitu kan. Maksudnya saya kan cuman masih polos banget. Mantengin market nggak? Mantengin waktu lagi itu. Kadang nggak selalu sih Mas gitu. Iya kalau nggak mantengin market pasang jemuran aja Mbak, itu paling clear yang pertama.
Kalau mantengin market kita bahas di akhir bulan ya. Bisa 2 jam saya ngejelasin soalnya. Oh, iya soalnya saya bingungnya misalnya udah TP2, terus TP3 kan nggak ketemu, nggak dapet nih. Kita nunggu sampai kapan? Gimana cara ngelihatnya kalau itu bakalan kalau gampangnya gini, kalau di daily pakai PPE aja lah walaupun habis itu ARB ya. Ini kan main 13 tambah 5 kan 18. Ya sebenarnya adalah ketika volumenya sama ini seharusnya udah jualan sih. Jadi kalau saya bilang kalau dari candle daily-nya masih bikin higher high, Mbak. Kan bikin higher high kan? Iya. Yang nggak usah buru-buru jual. Tapi kalau basicnya doang ya. Nanti kalau secara knowledge lebih panjangnya kita bahas di akhir bulan, Mbak. Oh iya. Tapi basic dasarnya di candle daily-nya masih higher high. Belum ada guyuran masif ya temenin. Makanya kadang ada yang EPP dapat 18, ada dapat 17 ya. Tapi cuma 13 kok, gak apa-apa lah. Jadi pas udah kita jualan itu, maksudnya jualan habiskan barang itu pada saat udah nggak ada, ini kan yang hari IPPE kemarin itu yang diturunkan itu ngeliatnya gimana maksudnya? Ngeliatnya ketika nanti ada guyuran masif sih, Mbak. Oh. Ini guyuran masif dengan volume. Sudah selesai. Oh iya. Nah. Nanti kita bahas lah. Karena saya mazhabnya cuma pakai volume, nggak ngerti technical yang lain, MACD, osilator, RSI, stochastic, apalagi bukunya Ellen Wave, Ichimoku. Saya jujur nggak ngerti. Saya cuma ngerti volume price analysis stock. Yang penting cuan. Oke, kita bahas di akhir bulan. Mbak Bibi, cukup? Ada lagi pertanyaan? Mau tanya satu lagi, Pak? Iya, silakan. Kalau saya penyakitnya kan suka kecepatan TP sama kalau merah kan suka di hold gitu loh. Itu karena kebanyakan sering lihat bid over gitu, kadang kan ada bantingan 1-2 gitu kan, jadi bikin kita panik gitu. Jadi akhirnya 2% atau 1,5% kadang udah di TP. Itu gimana? Gurunya scalper semua sih ya. Gurunya juga belajar ya. Gimana, Pak? Kalau saya sih lihatnya gini, kalau emang cuma 1-2% turunan yang dia bikin area base sideways kayak begini kan, Mas, nggak usah buru-buru lah. Kan kita masih bisa lihat dari candle yang lain kan. Ketika nanti dia ada naikkan, kan ini kan dia volumenya mengecil kan, nggak kemana-mana kan. Tapi kalau sudah volumenya menggede ya, saya ngerti kok maksudnya. Jadi kan kayak begini kan, dia sideways begini, terus dia naik, terus dia turun lagi ya. Poinnya adalah di sisi mananya yang kalau kita cuma joget 1-2% dia sideways tanpa volume, ya santai aja sih. Saya sih logikanya bisa lo begitu sih. Karena saya nggak pernah pakai prinsip teman-teman trading yang scalping di luar sana, yang 1-2% disiplin cut loss. Iya, 1-2% disiplin cut loss asal dengan volumenya guyuran gede. Ini guyurannya gede dengan volume kan, sama dengan volume sebelumnya. Kalau nggak sama dengan volume sebelumnya, saya santai-santai aja. Gitu, Mas Yusuf kurang lebih. Time frame 5 menit ya, Pak? 3 menit, 5 menitan boleh lah, bebas. Oke, siap. Makasih, Pak. Sama-sama. Mas Aldi, satu lagi Mas. Ya Pak Irfan. Yang CMPP yang kemarin Jumat tuh, Mas Frekom di Stockpick itu kan saya sama kayak Mas tadi ya, saya disiplin cut loss tuh. Kecewa banget tuh Mas rekomen itu sampai TP 430-an. Kan itu dari pagi siang itu turun terus kalau lihat CMPP, terus kok Mas bisa tahu sorenya naik gitu? Gimana ya Mas? Makasih Mas. Saya nggak tahu Pak, tapi saya tahu dengan trading plan aja Pak. Oh gitu. Saya aja lupa trading plan-nya gimana. Aku udah panik banget itu. Waduh, habis di bawah itu Pak, CMPP itu di bawah harga 400 kalau nggak salah. 400 sampai 420 kalau nggak salah ya trading plan-nya. Ingat saya sih. Tapi ini kena ya Pak, kena area stop loss ya. Nah, kalau saya sih, iya, dia di bawah ini Pak, dia sempat di bawah area buy areanya Pak. Iya, jadi ya kalau Bapak benar seharusnya bisa recall Pak, bisa buyback Pak. Nah itu kan sempat sampai 396 ya kalau nggak salah ya. Iya, 396 benar. Begitu sampai 400 naik ke atas sih kalau saya beli lagi. Oh gitu ya. Pak.
Ya, ya, ya. Ini kan turun Pak 396. Tapi kan kalau tadi kita ngomongin ya udah buka dikit lah Pak trade book-nya ya Pak. Ini kan trade book-nya mengecil di bawah Pak. Seharusnya tenang sih Pak. Oh iya, iya, iya. Saya nggak lihat ini. Oke, bisa lihat. Siap. Sabar ya Pak, nanti kita bahas akhir bulan kok Pak. Oke, bikin seminar 3 jam 2 jaman lah. Siap. Bahasin trade book end to end. Yes. Ada lagi teman-teman pertanyaannya? Mas, mau tanya Mas. Yuk. Kalau yang tadi yang habis itu kan guyurannya besar ya Mas, bahwa udahan itu sahamnya. Nah, kalau untuk yang IPTP, Mas Aldi sama Bang Tagor waktu itu nyuruh udahan di sekitar 170-an deh sampai 180 gitu. Ya udah. Nah, taunya bener gitu Mas. Itu lihatnya gimana ya Mas? Soalnya kan IPTP lumayan beberapa hari naiknya. Ya udah logikanya aja, Mas punya barang dari 68 dari 170. Udah cuman 200% lebih ngapain lagi, Mas? Oh, siap. Udah nggak ada alasannya lagi kan secara aksi korporasi kan nggak ada yang mendukung dia pengakuin sesuatu nggak ada. Kan sahamnya naik cuman gara-gara selling bebas sudah habis saja, nggak ada story berikutnya kan, ada sahamnya mau trade issue, mau beli perusahaan baru, mau ngapain kan nggak ada yang bikin dorong dia naik lagi. Oh, siap Mas. Kasih Nyangkut ya. Kanan, Mas. Nyangkut ya. Itu trennya begitu nanti kan? Enggak Mas. Tapi saya kan tektokan doang tiap hari gitu, profit gitu. Ya sudah, kalau udah ya sudah lah, cari saham yang lain masih banyak yang menarik kok. Siap. Toh IPTP nggak ada di stock pick kita ya Dik ya? Nggak pernah muncul tapi Nggak pernah muncul ya, malah. Gimana aja sih. Kita cuma dari tempat yang lain malah. Kalau saya sih fokus ke stock pick aja, udah cuan lebar itu, nggak usah ngeliatin running trade. Ya, ada lagi teman-teman pertanyaannya? Kalau nggak cukup kita Zumba pagi-pagi. Zumba. Halo? Sudah, silakan Mbak Pipi ditutup. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Pak Aldi atas informasinya ya dan sharingnya subuh pagi ini. Semoga menambah wawasan kita untuk bisa cuan maksimal di trading saham ini. Dan tetap saja buat yang nggak mau repot seperti saya, fokus di stock pick saja. Nanti banyakin ya Mas ya stoknya, biar yang buat kayak ibu rumah tangga kan nggak mungkin, atau yang kerja kan nggak bisa pantau terus ya, yang swing-swingan gitu, yang bisa bager-bager lah gitu. Siap. Oke teman-teman, nanti kita sharing lagi di grup cuan dari saham. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Adi. Sama-sama. Terima kasih. Salam.